Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Selamat pagi ibu-ibu. Saya langsung semangat. Taruh persoalan namanya. Anak samping itu jangan pernah dibawa ke hati ya. Selamat pagi. Terima kasih buat ibu-ibu dan begitu juga anak-anak kami masih kecil. Sebenarnya yang hadir di sini kepala desa, tapi karena acara kami hari ini ada agak banyak. Kebetulan acara lain, kepala desa ke sana, saya ditunjuk ke sini. Dan kebetulan Ibu Ketua PKK Lumpia Timur juga hadir di sini dalam rangka sosialisasi pencegahan stunting buat anak-anak kita. Kita sebenarnya cukup fair untuk ini. Dan saya kaget. Ya selama ini saya tahu dulu kita 6 turun jadi 5, turun lagi jadi 4. Ternyata tahun ini jadi 12. Saya juga jadi garuk kepala. Ada apa ini? Menurut hemat saya, apa yang salah di Desa Lumpia Timur ini? Jadi yang pertama saya katakan buat ibu-ibu, kalaupun anaknya dituduh mungkin bukannya sebenarnya stunting, tapi kemungkinan gampang terkena mungkin seperti itu. Jadi yang saya inginkan, jangan pernah ibu-ibu itu menjadi berkecil hati. Cuma harapan kami, tolonglah usupan biji buat anak-anak. Lebih bagus diberi buat anak-anak kecil ini ikan belut, itu kan bisa di blender sama nasinya. Bagi yang masih makan bubur nasi, seperti itu yang gampang. Jangan, kalau daging mungkin agak susah. Ikan-ikanan lah. Itu harapan kami. Dan lebih jelasnya nanti untuk memperjelas itu, karena kan itu bukan bidangku. Dan saya tinggal cuma dari apanya aja, saya ingat saya dulu waktu saya masih punya anak kecil, itu saya kasih sama ada ikan laut yang ikan apa tuh, ikan merah. Ada dulu saya rutin beli itu sama itu, karena dulu saya punya bayi. Saya paling getol beli sibuk dulu buat anak. Jadi harapan kami, mudah-mudahan dengan pencerahan nanti dari Puskes ke kita semua, dan itu bukan buat saya, buat kalian dan anak-anak ini, supaya harapan kita jadilah anak-anak yang pintar, anak-anak kita ini. Itulah harapan kita selaku orang tua. Itulah dari kami mewakili pemerintah Desa Lumpia Timur sebagai kata pembukaan buat kita semua. Selamat pagi, Horas. Dengan ini saya sampaikan untuk Puskesmas Tandang Buhit lebih lanjut acara kita ini. Terima kasih Pak. Izin Pak, izin Bu. Oke. Selamat pagi Amangina. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lumpia Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua TP PKK Desa Lumpia Timur dan jajarannya, Ibu Kader Posyandu, Ibu Bidan Desa Lumpia Timur dan seluruh keluarga yang hadir pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang Bapak Ibu mau berikan untuk kami dari tim Puskesmas Tandang Buhit Balige dalam kegiatan Gerakan Cegah Stunting. Perkenalkan, saya Heni Borusi Manjuntak. Saya penyuluh kesehatan masyarakat ahli dari Puskesmas Tandang Buhit. Hari ini hadir bersama rekan saya Ibu Satika Hutajulu. Nah, kegiatan ini berupa pemberian edukasi kepada masyarakat bagaimana mencegah stunting. Mungkin sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah dicekoki dengan kasus stunting
sudah disukai dengan materi stunting. Tapi tidak salah kalau lebih sering diingatkan, bertambah pengetahuan, harapannya ada perubahan perilaku. Tujuannya adalah ada perubahan perilaku sehingga kasus stunting yang sudah ada di Desa Lumban PA Timur bisa berkurang dan tidak ada kasus baru. Itu tujuannya. Stunting, siapa sih nggak tahu? Di sini saya yakin semua tahu, cuman belum terlalu dalam. Ya, stunting itu gagal tumbuh akibat kurangnya zat gizi yang masuk ke dalam tubuh si anak yang sudah terjadi dalam jangka lama. Apakah karena itu saja? Tidak. Stunting disebabkan juga akibat terjadinya paparan infeksi tulang atau si anak sering sakit. Itu stunting. Ada lagi karena kurangnya stimulasi. Jadi ada orang tua, Bu, anak saya lengkap loh makanannya. Seperti yang Ibu katakan, ada lauk pauknya, ada nasinya, ada ikan, ada sayur, ada buah. Ketika masuk ke posyandu, diukur tumbuh kembangnya masuk dalam kelompok stunting. Nah, pengertiannya tadi bukan hanya masalah gizi saja. Kalau diaudit kembali, anak ibu sering sakit enggak? Iya memang Bu, tiap bulan pasti batuk. Hal paling gampang, batuk. Atau kalau tidak demam, sering sakit. Kami beritahu Bapak Ibu, makanan yang sudah Bapak Ibu kasih dalam jumlah yang cukup gizinya kepada si anak, ketika anak sakit, tidak berfungsi makanan itu untuk pertumbuhannya. Terus makanannya untuk apa? Untuk pemulihan tubuhnya, melawan penyakit yang dia alami tadi. Makanya kalau anak sering sakit, walaupun Bapak Ibu sering kasih zat gizi yang mantap, enggak juga. Itu bisa membuat anak kita beresiko stunting. Itu dia ciri-ciri stunting yang bisa dilihat dengan mata. Panjang badannya, kalau diukur dengan teman sebayanya itu biasanya lebih pendek. Kalau Ibu kader kesehatan biasanya masukkan angkanya ke dalam buku KIA, ada grafiknya masih dimasukkan kan Ibu kader di rangka pencatatan ya. Itu biasanya kalau dia ada di garis merah di bawah, itu sudah masuk dalam kategori stunting. Itu ciri-cirinya bisa dilihat dengan mata. Apalagi ciri-ciri stunting yang tidak bisa dilihat dengan mata ada. Biasanya anak yang stunting, organ otaknya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu yang paling ditakuti sebenarnya. Karena kalau cerita organ otak berarti cerita tentang tingkat kecerdasan. Ibu ya, itu stunting bahayanya. Dan ketika anak itu stunting dan tidak ditangani dengan baik, maka ketika dia masuk ke usia dewasa, dia beresiko terkena diabetes melitus atau penyakit gula, hipertensi, kardiovaskular. Jadi nggak ada lagi orang tuanya nggak ada keturunan DM, jadi nggak akan kena DM Bu Heni. Oh tidak. Ketika anak itu masa kecilnya masuk dalam kategori stunting, ingatlah Bapak Ibu, ketika dia dewasa dia beresiko terkena yang saya sebutkan barusan. Jadi kalau ada anak sekarang yang stunting, itu biasanya kalau diaudit ibunya dulu yang bermasalah, remajanya. Ketika si ibu remaja, biasanya dia tidak terlalu peduli dengan kadar hemoglobin, tidak terlalu peduli dengan yang namanya anemia, tidak terlalu peduli yang namanya konsumsi tablet tambah darah. Memang hanya berapa tahun ini kita mulai kembali ke sekolah untuk mengingatkan remaja putri harus minum tablet tambah darah. Kenapa itu kami lakukan? Belajar dari pengalaman sekarang. Pengalaman adalah guru paling baik. Ya Bapak Ibu, pengalaman kita saat ini Indonesia stuntingnya nomor 2 tertinggi di Asia Tenggara. Nomor 5 tertinggi di seluruh dunia. Ada hampir 200 negara di dunia ini, kita nomor 5 tertinggi stunting Ibu. Ya, padahal kita tahu Indonesia negara yang besar, penduduknya banyak, sangat beragam. Kalau nanti yang memimpin negara kita, anak-anak yang kurang cerdas, mau dibawa kemana bangsa ini? Umpama sebuah kapal besar kita di dalam, terus nakodanya kurang cerdas, tiba-tiba ada ombak, dia langsung panik karena tidak mempunyai kemampuannya, kita semua akan tenggelam Ibu. Bukan cuma nakodanya tadi yang tenggelam.
Jadi itu bahaya stunting sebenarnya. Makanya hampir seluruh negara sangat takut dengan kasus stunting ini. Ya, itu dia Ibu. Nah, kenapa gerakan cegah stunting harus kita lakukan di tahun 2023? Di 2022, Bapak Ibu, ada kabar baik. Indonesia kasus stuntingnya turun, puji Tuhan, 21,1%. Dari Indonesia kita turun ke bawah. Provinsi Sumatera Utara 2022 turun juga, bangga. Berarti kerja kerasnya membuahkan hasil. Yuk kita tengok lagi di bawahnya. Kabupaten Toba turun kan? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Kita 24,8%. Masih tinggi angka stunting. Ada apa dengan Toba? Di mana yang salah? Jadi sekarang kami hadir bukan mencari siapa yang salah. Kami hanya memberitahukan ini faktanya Bapak Ibu. Toba masih tinggi 24,8% di tahun 2022. Per 31 Desember 2022 24,8%. Padahal Bapak Presiden Jokowi sudah mengamanatkan kepada kita semua tahun 2024, tahun depan angka stunting harus turun, harus 14%. Bisakah kita itu? Jadi kembali ke kita. Kasus stunting ini kalau ada 4 anak Bapak Ibu, satunya stunting, 3-nya tidak. Dan itu luar biasa miris. Indonesia ini bukan negara miskin. Tidak ada yang pernah bilang Indonesia negara miskin. Indonesia negara kaya. Makanya sejak zaman dahulu kala kita diincar sama negara lain sampai kita dijajah beratus-ratus tahun. Kenapa? Karena Indonesia itu seperti kepingan surga. Apa yang gak ada di sini? Lautan penuh dengan hewan-hewan yang bisa kita konsumsi. Tanahnya subur, apa yang dicampakkan bisa tumbuh. Tinggal manusianya mau gak mengolah yang sudah ada di depan mata. Itu dia ya Bapak Ibu. Nah, ini lagi. Stunting kenapa masih muncul? Nah, kami sudah turun ke sekolah. Sasaran kami remaja putri Bapak Ibu. 10-19 tahun harapannya sudah mendapat tablet tambah darah. Hanya hasil penelitian itu tablet tambah darah ternyata banyak tidak masuk ke mulutnya, Bu. Masuk ke kantong. Dia kantongi. Jadi ketika kita tanya, siapa yang tidak minum tablet tambah darah? Ada saja memang jujur angkat tangan. Saya, Bu. Kenapa tidak minum, Nak? Gak enak. Jadi dia masih berpikir enak dan tidak enaknya. Berarti belum paham dia bahwa tablet tambah darah yang diberikan sekarang adalah tabungan bagi dirinya ketika nanti dia sudah menjadi wanita dewasa dan berkesempatan menjadi seorang ibu hamil, dia bisa mendapatkan hasil yang baik, tubuhnya akan sehat. Jadi di sini harapan kami ibu-ibu yang punya remaja putri atau mungkin ada yang sudah ada cucunya remaja putri mulai 10 sampai 19 tahun, ingatkan dulu Ibu, Bapak ya. Sudahkah minggu ini kau konsumsi tablet tambah darah? Coba jangan lupa nanyanya, karena sekali seminggu harus dia minum, Ibu ya. Kita nggak mau generasi berikutnya ada lagi stunting. Jadi yang anak sekarang yang masuk kategori stunting harapannya kita pulihkan, ya. Kita dukung keluarganya untuk memulihkan kondisi anak dengan tidak melupakan anak-anak yang tidak stunting. Jangan kita fokus ke ada 12 anak, kita abai dengan puluhan anak lainnya yang tidak stunting. Akhirnya ini belum sembuh, ini muncul lagi kasus baru. Makanya seperti Bapak Tamunan bilang tadi, kemarin 6 kok jadi 12. Itu tadi mungkin awalnya 6. Nah, cuman yang tidak stunting karena kita tidak care dengan pertumbuhan perkembangannya, dia masuk lagi dalam kategori stunting seperti temannya. Jadi jangan seperti itu, Ibu ya. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya. Padahal di desa mana sih yang tidak ada bidan desa? Pemerintah sudah tempatkan semua desa ada bidan desa. Tujuannya untuk apa? Agar akses pelayanan kesehatan lebih dekat sama ibu-ibu. Mungkin agak males datang ke puskesmas, jauh. Makanya ditempatkan ibu bidan desa. Coba saya tanya, kalau selama kehamilan minimal harus berapa kali kita periksa hamil? Ada yang 4 kali, ada yang nambah? 6 kali. Iya, memang dulu 4 kali Bu, tapi sekarang sudah harus 6 kali. Kenapa? 6 kali, dari 6 kali 2 kali harus USG ke dokter. Bu, males Bu, rumah sakit jauh.
pergi pagi pulang sore capek. Nah sekarang mulai tahun lalu Ibu, Puskesmas Tandang Buit Balige sudah diberi bantuan oleh pemerintah sebuah alat USG sehingga semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke puskesmas saja, tidak usah lagi ke rumah sakit. Ibu ya, begitu ibu tahu ibu hamil langsung datang ke puskesmas. Ibu ya, karena hamil muda harus langsung di USG. Nanti USG terakhirnya pada kehamilan tua atau trimester terakhir. Begitu Ibu. Nah, ternyata katanya masih banyak bayi balita yang tidak dipantau tumbuh kembangnya. Datang dia Bu ke posyandu, tapi nggak dipantau. Betul nggak Bu Kader? Sering nggak terjadi di posyandu? Oh deh banget. Ale karena repot. Dan memang suntik dosi cokku, suntik komadian nah. Ati bang joy na Bu Kader. Nyari mau tahu tuh emak. Nah bulan lalu sekian dobrak badan nabe mesi surat kau. Ya, itu tidak boleh. Nah setelah disuntik anaknya nggak datang lagi. Ya kan? Nah ketika nanti anaknya kena stunting malah marah. Marah sama siapa juga kita bingung. Iya kan? Itu dia. Masih banyak kader katanya belum mumpuni Ibu kemampuannya. Harapan saya kader posyandu, kader BKB punya kemampuan yang luar biasa untuk membantu semua keluarga yang ada Lumban Timur dalam mendampingi orang tua untuk memantau tumbuh kembangnya Ibu. Laksanakanlah itu Ibu, ya. Langkah 1 sampai langkah 5 itu saja Ibu terapkan benar-benar. Ibu sudah berkontribusi besar untuk negara ini, Bu ya. Upahmu besar di surga itu pasti. Ala Bu, sedikitnya dikasih Pak Kadis sama kami insentifnya, repot kali lonja. Dari Tuhan kalian terima itu Ibu. Bayangkan anak Ibu cuma 3, tapi Ibu harus memantau puluhan anak di sini. Tuhan akan jaga anak kita, percayalah. Ya, kita mau dari desa Lumban Timur ini lahir anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat. Mulu ngabal gesa kita ngama tua, besok dia berhasil bangga kita bilang, Ucok Tambunan, dulu aku yang mantau perkembanganmu, aku yang ngukur tinggi badanmu, sekarang kau jadi menteri, bangga kali kita. Ya, jadi pastikan mereka jadi anak yang sehat dulu, cerdas. Bu ya, supaya kelak dia bisa berjuang untuk mencari hidupnya. Itu dia kenapa gerakan cegah stunting harus kita laksanakan. Ini juga April 2023 Ibu kami minta data di desa Lumban Timur ini ada 12 anak stunting dari 202 stunting yang ada di wilayah kerja Tandang Buit. Kita cukup banyak. Kita donatur terbanyak kasus stunting di Kabupaten Toba, itu Kecamatan Balige. Ibu ya, harusnya kalau dari segi pendidikan dan segi pengetahuan, biasanya orang-orang Kecamatan Balige ini lebih unggul. Tapi faktanya malah kita yang banyak kali stuntingnya. Makanya saya bilang, ini keluarga banyak yang tahu apa itu stunting, tahu dia bagaimana mencegah. Satu yang nggak dilakukan, nggak mau. Oh ini sih, nggak apa-apa itu. Ya, karena mindsetnya stunting masih hanya sebatas tinggi dan pendek. Dia tidak paham organ otaknya sedang melambat dan itu tidak bisa kembali dengan mudah. Itu ya, itu dia. Kita ada 6% di April 2023. Harapan kita yang anak-anak 12 ini secara perlahan bisa pulih. Ibu Kader mohon bantu keluarga, jangan seperti ini. Datang bulan ini, tong pedek gelengon, bulan depan tong pedek. Padahal nilai ko susu, nilai ko roti siang desa, nilai hodo roti gelengon, mak ucap. Hati-hati dalam berbicara. Tidak perlu hatta mulai geleng tak. Ibu mana yang mau anaknya masuk dalam kategori stunting? Ya, yang harus kita lakukan sebagai kader adalah support dia secara psikologi juga. Tenang kau mau Ucok, kami ada di sampingmu. Pelan-pelan si Ucok bisa pulih seperti anak sebaya. Seperti itu. Karena memang kasus stunting itu bukan penyakit yang disebabkan virus atau bakteri atau kuman, bukan Ibu. Kalau virus atau kuman paling 7-14 hari kasih obat sembuh. Stunting tidak. Tidak ada hubungannya dengan yang tiga saya sebutkan tadi. Itu akibat perilaku mulai dari ibunya remaja, menikah, hamil, sampai lahir si anak tidak mendapat gizi yang baik. Jadi siklus itu yang sudah panjang, kenalah dia. Jadi makanya harus pelan-pelan. Tidak bisa 1-2 bulan, tapi komitmen, ya disiplin.
pasti anak ini yang 6% bisa pulih. Saya yakin Lubang Jawa Timur bisa bantu ini anak. Nah, pemerintah menawarkan, yuk kita cegah stunting. Kalau ada kata cegah artinya untuk melindungi anak-anak yang kelompok yang tidak stunting tadi, Bu. Kenapa? Masih lebih banyak anak yang tidak stunting dibanding dengan anak yang stunting. Yang stunting hanya 12. Ada lagi yang sehat yang puluhan. Nah, harapannya yang puluhan tadi dengan memakai ABCDE strategi yang diberikan oleh pemerintah, dia tidak masuk ke kategori yang 12 tadi. Yang 12 ini fokus kita dampingi biar pulih. Nah, ini dia ABCDE. Apa itu ABCDE? Ya, A, aktif minum tablet tambah darah. Ini untuk kategori ibu hamil dan remaja putri. Kalau biasanya yang minum tablet tambah darah itu hanya ibu hamil dulu-dulu ya Bu ya. Ibu hamil yang kita tahu minum tablet tambah darah. Sekarang tidak Ibu. Remaja putri 10-19 tahun pastikan tiap minggu minum tablet tambah darah. Makanya saya bilang mohon Ibu kader posyandu remaja kalau ada atau kita di sini punya remaja putri, ingatkan. Udah minum tablet tambah darah baru minggu ini, ingatkan terus. Sesekali ajak bicara, mungkin dia tidak paham. Mungkin ketika kami menyampaikan sekolah dia nggak connect. Kalau ibu yang ngomong mungkin lebih nyaman. Minum ya kak, fungsinya seperti ini nanti kak, seperti ini. Besok kau kan kak jadi ibu kayak mama. Biar sehat, kau harus minum tablet tambah darah biar nanti anakmu sehat seperti kau sekarang. Seperti itu, diedukasi putrinya ibu ya. Yang B, bumil teratur, periksa kehamilan minimal sebanyak 6 kali. Ibu ya, minimal. Tiap bulan boleh? Boleh, kenapa enggak? Oke. Yang C-nya apa? Cukupi konsumsi protein hewani. Nah, di sini banyak sekali salah kaprah ibu-ibu dalam memberi makan anaknya. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Yang D, datanglah ke posyandu setiap bulan. Ibu ya, kalau nggak bisa tiap bulan, dalam setahun minimal 8 kali lah. Ibu ya. Yang E, eksklusif berikan air susu ibu. Ini juga banyak gagal kita. Ini penyumbang terbesar angka stunting. Eksklusif ASI. Nanti saya jelaskan. Nah ini, ada yang kenal ibu gambar di depan? Yuk, pasti kenal ya. Dia sederhana, murah, bahkan gratis, ibu ya. Tablet tambah darah. Tapi fungsinya tidak murah. Ya, pergi pun kita ke dokter kandungan, odo dilihat. Paling yang beda bungkusnya, warna, tapi isinya ini ibu. Ya, tablet tambah darah. Fungsinya untuk mencegah anemia pada ibu hamil, ya kan? Kenapa kalau anemia rupanya Bu? Ya jelas, kalau anemia, ibu akan beresiko melahirkan anak yang stunting. Berat badannya bisa rendah. Ketika persalinan ibu berisiko mengalami pendarahan, ya kan? Bu, bagaimana saya tahu anemia atau tidak? Datanglah ke puskesmas. Ya, di sana akan diperiksa kadar hemoglobin darah. Ibu hamil itu setidaknya minimal 11 gram per desiliter, minimal. Kalau kurang nggak boleh. Kalau kurang berarti tambah lagi konsumsi dari makanan plus zat besinya. Kalau remaja putri ibu minimal 12 gram. Nah, yang punya remaja putri ingatkan lagi, kak pernah nggak ditusuk tangannya, diperiksa darahnya sama petugas kesehatan ke sekolahmu atau ke posyandu remaja? Suku kamu Ina? Pernah mak? Berapa? Tanya. Jadi ibu tahu 10 mak kata ibu bidan itu. Ibu saya kasih tahu sekarang remaja putri harus minimal 12. Kalau si anak bilang 10, ibu sudah gerak cepat. Oh, anakku kurang. Ibu sudah kasih makanan yang tinggi zat besi, ya kan? Ingatkan tablet tambah darahnya, kasih makanan yang tinggi zat besi, telur, ikan, bayam-bayaman, ibu ya. Itu dia kalau untuk ibu hamil. Nah, ini dia. Untuk remaja putri sudah harus dikasih tablet tambah darah. Kami ingatkan kembali, mungkin sudah tahu Bapak Ibu, tablet tambah darah tidak boleh diminum dengan kopi, susu, teh manis, air bersoda. Ah, susu boleh lah Bu, itu kan minuman sehat. Tidak bisa, karena kandungan di susu itu ada yang merusak tablet zat besi tadi. Jadi mereka nggak boleh bergabung. Paling baik itu air putih atau jus jeruk kalau bisa ibu siapkan. Karena ketika tablet tambah darah ketemu sama vitamin C, dia ikatannya kuat Bu. Langsung diserap tubuh 100%, kerjanya cepat. Kalau vitamin C. Kalaupun tidak bisa jus jeruk, ya udah air putih saja, ibu ya.
jangan kasih yang lain-lain. Nah ini ibu hamil juga, Bu, aku nggak bisa minum tablet FE, mual kali kurasa. Coba diakali, minumnya malam aja Bu, pas mau tidur. Enggak, bukannya masih hamil muda, nengoknya aja aku udah trauma gitu. Oke lah, mungkin bisa dari makanan, tapi ingatlah, selama kehamilan bisa nggak bisa minimal 90 tablet harus masuk ke dalam tubuh ibu. Itu standarnya. Lebih baik setiap hari selama kehamilan, itu paling baik. Ibu ya, tablet tambah darah. Nah ini, ibu hamil teratur periksa kehamilan. Saya sudah jelaskan tadi harus 6 kali minimal. Saya jelaskan. Trimester pertama usia 1-3 bulan Bu minimal 2 kali. Yang pertama USG, yang kedua periksa seperti biasa sama Bu Bidan. Trimester keduanya 3-6 bulan. Boleh minimal sekali. Yang trimester ketiga 6-9 bulan minimal 3 kali. Dari 3 kali ini harus USG lagi sekali. Datang lagi ke puskesmas. Jangan bosan-bosan. Kita welcome sama ibu hamil. Ibu ya harus datang biar sehat babynya, sehat ibunya. Nah ini yang C. Paling banyak salah ini. Yuk coba kita fokus. C, cukupi protein hewani. 6 bulan pertama 0-6 bulan saya mau tanya, makanan terbaik seorang anak manusia itu apa ibu? Makanan terbaik seorang anak manusia 0-6 bulan itu apa? Ya, air susu ibu. Itu makanan terbaik, gak ada gantinya. 0-6 bulan. Makanya harapan kami ibu, waktu masih hamil atau punya rencana hamil, ibu sudah harus persiapkan makanan untuk bayi. Gimana caranya Bu? Tambah pengetahuan bagaimana caranya agar produksi air susu ibu banyak. Rawat payudara dengan baik. Bukan sudah lahiran, owe-owe, baru nanya ke bidannya gimana ya Bu caranya beri ASI yang baik biar bagus, biar banyak. Udah terlambat, bayinya udah kelaparan. Akhirnya jatuhnya ke pilihan kedua, susu formula. Ibu ya, ada di sini yang hamil? Ada ibu ya? Ibu yang hamil sekarang anak keberapa? Anak kedua. Anak pertama ASI eksklusif? Enggak. Jadi anak kedua nanti komitmen bisa ASI eksklusif, harus bisa ibu ya. Anak pertama kemarin kenapa tidak ASI eksklusif? Nah itu dia. ASI, ayo kita dengarkan. Air susu ibu itu memang benar dianugerahkan Tuhan untuk seorang wanita, tetapi tetap harus kita rawat, harus kita pancing biar produksinya bagus. Tidak semua wanita berrezeki ASI-nya langsung banyak, tidak. Ada yang memang harus dirawat. Jadi sejak sekarang ibu harus sudah rajin makan makanan sayuran yang berwarna-warni, yang tinggi protein ya Bu. Tengok areal bagian payudaranya, putingnya pastikan bisa untuk dihisap babynya. Ibu ya harus dari sekarang itu. Kapan ibu dapatkan informasi itu? Ketika berkonsultasi sama Bu Bidan, gak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Ajarin aku Bu Bidan, komitmen dulu aku 0-6 bulan harus ASI ku kasih anakku. Ibu ya harus bisa, karena itu makanan terbaik untuk anak manusia. Nah sampai 6-8 bulan, nah usia bertambah, harus lanjut ASI-nya Bu. Ya lanjut saya Bu ASI-nya, terus kasih makan enggak Bu? Benar apa salah itu Bu? 6-8 bulan anaknya dikasih ASI saja, tidak dikasih makanan lain. Benarkah itu? Salah. Ya Bu ya, kenapa di usia 6-8 bulan ASI itu mampu memenuhi kebutuhan anak hanya 70%. 30% lagi harus ditambah dari makanan. Nah kalau ibu hanya kasih ASI saja, artinya setiap hari ibu hanya memenuhi kebutuhan gizi anak 70%. Tidak 100% lagi. Makanya tidak heran ada anak yang ASI eksklusif masuk dalam kategori stunting. Kenapa? Pemahaman ibunya kurang pas. Enggak Bu, sampai 2 tahun anakku ku kasih ASI saja. Enggak dikasih makan Bu? Enggak. Walah, salah. Ibu ya, Tuhan titipkan ASI bisa memenuhi kebutuhan anak 100% hanya sampai batas usia 6 bulan. 6-8 bulan sudah kurang, hanya 70% dia mampu. 30% lagi kasih makanan Bu. Nah ini yang 30% banyak salah Bu.
Ya, udahlah Bu. Yang ku tahu kan anak-anak itu alergi protein. Jadi kami kasih bubur nasi campur wortel, bubur nasi campur sayur, bubur nasi campur kentang. Nggak pernah dikasih ikan, telur atau sejenisnya. Salah Bu, harus dikasih ikan, telur atau sejenisnya. Kenapa? Protein itu sejak lahir sudah dibutuhkan seorang anak manusia. 0 sampai 6 bulan dia dapat dari air susu ibunya. 6 sampai 8 bulan protein yang dari ibunya nggak cukup lagi, harus kita masukkan dari luar. Itu adanya di lauk pauk Bu. Protein nggak ada di kentang, nggak ada di wortel, nggak ada itu di nasi, adanya di lauk pauk. Jadi kalau ibu tidak kasih ya nggak masuk. Padahal otak manusia untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik butuh protein yang banyak. Nah itu yang kita tidak kasih. Coba kita introspeksi, betul gak yang saya bilang? Jarang kita kasih protein hewani usia 6 bulan. Takut kan Bu? Takut Bu, kebanyakan takutnya. Coba, ada dosisnya. Pakai buku pinya, baca Ibu. Jahamuat tong buku ngoleng-ngalen pamareta. Ibu ya, gratis sama kita tapi tidak dari pemerintah. Mereka anggarkan banyak itu Bu untuk beli buku itu. Harapannya ibu-ibu Indonesia itu cerdas. Kalau maknya udah cerdas, anaknya pasti cerdas. Ibu ya, karena pasti ibu kalau baca buku ibu praktekkan. Di situ ada bagaimana cara memberi makanan pada anak 6 sampai 8 bulan. Oke ya Bu, sampai lanjut 9 sampai 11 bulan tetap kasih ASI-nya Bu, karena dia masih bisa memenuhi kebutuhan gizi anak 50%. 50% lagi dari makanan yang ibu olah. Masuk sampai usia 23 bulan, tetap kasih ASI Bu, lumayan. ASI masih bisa mensuplai kebutuhan gizi anak 30%. Lumayan kan Bu, dari mana dapat 30%? 70% lagi dari makanan. Oke Bu ya, kita lanjut. Nah, ayo datanglah ke posyandu. Tiap bulan posyandu kita buka ya Bu, Bintang Timur ya. Buka, harus buka ya Bu ya. Ini dia eksklusif ASI 6 bulan. Ada nggak di sini Bu yang beri anaknya 0 sampai 6 bulan ASI saja? Mungkin ibu yang sudah senior juga pernah nggak? Dulu anakku ASI eksklusif Bu kasih. Ada nggak di sini Bu? Coba angkat tangan. Ibu ketua BPPKK ASI eksklusif anaknya. Ibu juga. Lebih banyak ya? Tidak. Ya Bu ya. Iya. Kalau kita mau pasti bisa. Menyusui sama ribetnya dengan melahirkan loh Bu. Nggak segampang itu. Memang banyak cobaannya, sakitnya, apalagi yang seksual. Itu sakit luar biasa Ibu. Rasa sakit bisa mempengaruhi produksi ASI loh Ibu. Pasti, ya. Tapi bagaimana kita tahu dari awal sebelum kita melahirkan kita sudah komit. Nanti apapun ceritanya anakku ku kasih ASI. Harus bisa, pasti bisa. Karena ASI itu hormonnya Ibu berhubungan dengan otak ibunya. Kalau otak kita bilang, aku nggak mampu kasih ASI, yakin lah Bu, ASI itu pasti kurang. Karena dia satu tiang. Kalau otak kita bilang nggak mampu. Tapi kalau kita bilang, saya bisa, saya mampu, itu akan keluar. Harapannya adalah, agar buah hati kita masuk dalam kategori generasi bebas stunting. Dan sering kami singkat dengan Get Bestie. Ya. Halo Besti, ya kami terinspirasi dari sana sih karena mulai sekarang halo Besti gitu ya. Jadi kalau Besti di sini bebas stunting. Harapannya 12 anak yang di Lumban Pia Timur tadi bisa pulih dengan perlahan dan selebihnya anaknya tetap dalam kondisi sehat, tidak ada lagi bertambah kasus yang baru apabila ABCDE tadi bisa kita pedomani. Anak koki doha moram dia. Kita ulang 1, 2, 3. Anak koki doha moram dia. I feel so boy kasus santri hona tu anak koku manegai dari hago pisau molo habis sarana. Alai sudena gele ira ito lipas marbisu ABCD terapolo ku namai
C